Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan sedikit membahas terkait teknik bagaimana cara mengamankan sistem dari mikrotik. Jika mikrotik kita menggunakan IP public, berikut adalah log atau catatan dari percobaan aktivitas login yang dilakukan oleh orang yang ada di luar jaringan, karena kebetulan router board yang saya kelola ini menggunakan IP address public dan saya tidak sengaja mengaktifkan port telnet dan port SSH. Jadi router ini sejak pukul 6.39 lewat 35 detik ini diserang oleh dengan teknik brute force login dengan menyerang port atau melalui jalur telnet dan SSH ya. Oke, SSH juga seperti ini dari sumber IP yang secara random ya, dan menggunakan IP 111.162.22.16. Adapun bagaimana cara untuk mengamankan ini adalah kita akan pelajari bersama-sama. Kita bisa lihat parahnya yang dilakukan oleh si penyerang ya, terhadap layanan terhadap port yang terbuka, karena saya menggunakan port default ya. Port default dari SSH adalah port 23, sedangkan untuk telnet adalah port 20, untuk SSH 22 dan untuk telnet 23. Jadi ketika port tersebut aktif dan kita menggunakan IP public, berarti kita harus siap untuk menerima brute force login dari luar, serangan brute force login ya. Sangat banyak percobaan yang dilakukan, namun mereka belum mampu untuk masuk ke dalam router. Pada video ini juga kita akan membahas bagaimana sih solusinya jika kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita akan coba untuk mensimulasikan bagaimana proses terjadinya serangan. Pertama-tama kita akan jika mikrotik yang awalnya kita konfigurasi dan secara default mikrotik itu membuka port 22, 23, 21 dan port-port lainnya ya. Seperti kita bisa lihat di menu IP, terus pada menu service. Di sini beberapa port itu terbuka, dan akibatnya apa jika tidak kita tutup ya. Kita akan coba praktekkan sama-sama. Pertama-tama kita akan set dulu user dari mikrotik kita. Akan set usernya admin, passwordnya ya, kita beri password. Selanjutnya kita akan mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh si klien ya. Kita perlu saya informasikan IP address dari mikrotik adalah 192.168.1.1. Oke, itu IP addressnya. Kita bisa terhubung. Kita akan simulasikan menggunakan aplikasi Putih. Putih adalah sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan si mikrotik, namun kita hanya bisa mengendalikan secara teks saja. Kita akan ketikkan IP address dari si mikrotik di sini, terus kita ketikkan portnya, itu port SSH, kita open. Selanjutnya kita akan coba mengetes login dengan sengaja, namun kita untuk username dan passwordnya kita akan coba salahkan. Contoh seperti ini. Coba ini ya, kita bisa lihat. Nah, untuk melihat aktivitas
yang sedang terjadi pada router adalah kita bisa lihat pada bagian lognya. Nah, di sini ada percobaan login ya, timeout, authentication timeout. Kita akan ubah portnya. Dengan sendirinya si penyerang tadi tidak mengetahui port apa yang terbuka di server. Dan kita gunakan port 212. Ya, ini masih masuk ya, masih masuk. Kita coba login. Ya, error. Jadi dia mengetahui port, namun dia tidak bisa tidak mengetahui username dan passwordnya. Nah, namun untuk mengetahui port-port dari sebuah mikrotik, kita tentunya bisa menggunakan teknik Nmap, menggunakan aplikasi Nmap. Jadi kita akan coba praktekkan menggunakan aplikasi Nmap. Kita akan coba mengidentifikasi IP address 192.168.1.1. Ya, saya resize dulu. Kita masukkan IP address 1.1. Nah, dengan aplikasi Nmap ini kita dapat mengetahui port apa saja yang sedang aktif pada server, pada si router, pada IP address ini. Targetnya kita tinggal masukkan profilnya dan kita tinggal tunggu proses skinningnya selesai atau berhasil. Oke, proses skinningnya sudah berhasil. Nah, ini didapat beberapa port yang terbuka pada si mikrotik. Nah, salah satunya port SSH. Si penyerang tadi mungkin saja akan coba salah satu masing-masing port ini untuk menemukan celahnya. Nah, ini lebih detail lagi ya, bisa langsung ketahuan port 212 terbuka dan itu adalah port SSH, dan kita menggunakan mikrotik router OS SSHD protokol 2.0. Nah, kalau si hacker juga tahu port yang kita gunakan, nah kita bisa pakai cara yang ketiga. Jadi IP atau si mikrotik si port 212 ini hanya dapat diakses dari IP address tertentu. Misalnya kita tentukan IP address yang hanya bisa mengakses si SSH. Jadi meskipun kita tahu passwordnya, misalnya saya akan melakukan login lagi, meskipun saya mengetahui passwordnya,
namun saya menggunakan IP address login pun harus benar, karena kita juga harus tahu passwordnya. Ya, admin passwordnya ini, berhasil login, log print, ya, kita berhasil login. Nah, cara-cara ini yang saya rasa bisa kita manfaatkan. Selain memanfaatkan fitur IP service list ini, sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur firewall. Namun kalau terlalu banyak, kalau kita menerapkan di firewall akan lebih memakan memori, karena paket yang masuk akan disaring dulu, akan diizinkan masuk melalui interface, kemudian masuk ke paket flow, sehingga akan difilter macam-macam. Nanti untuk pembahasan terkait bagaimana cara memfilter menggunakan filter rules pada port SSH, port FTP, dan port telnet akan kita bahas pada video selanjutnya. Makasih. Semoga video kali ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya keamanan jaringan pada perangkat jaringan kita. Tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.